Bagaimana, Nak? Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, untuk anak-anak bisa diperhatikan terlebih dahulu, terdapat 2 gambar yang Ibu tampilkan. Bisa diperhatikan. Baik, jika sudah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Dari gambar tersebut, ada yang tahu gambar apakah yang Ibu tampilkan tadi? Baik, semuanya angkat tangan ya. Jadi coba Ibu minta Nak Lisa bisa menjawab. Baik, Ibu. Jadi kalau tidak salah, pada gambar tersebut adalah silem dan floem, Ibu. Kenapa kalau tidak salah? Jadi kalau benarnya gimana, Nak Lisa? Saya sedikit lupa, Ibu. Baik, tidak apa. Jadi mungkin teman-teman yang lain, karena Lisanya sedikit lupa, mungkin yang lain ada yang masih ingat dari gambar tersebut, gambar apa? Iya, Bu. Benar, itu merupakan gambar silem dan floem. Baik, terima kasih Nak Febri. Jadi untuk Lisa, jika mengungkapkan jawaban, harus merasa yakin. Walaupun salah, tidak apa, karena kan kita di sini belajar bersama-sama. Jadi walaupun Lisa sedikit lupa ataupun ragu, diungkapkan saja. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi jaringan pengangkut pada tumbuhan, dengan tujuan kalian dapat menjelaskan pengertian, fungsi penyusun dari jaringan sistem pengangkut, dan juga menjelaskan bagaimana proses pengangkutan atau transport pada tumbuhan. Jadi selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran yang lebih inti, Ibu akan mengetahui pemahaman awal kalian. Jadi ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan jaringan pengangkut? Coba Anak Andi bisa menjawab. Oke, mohon izin Bu untuk menjawab. Nah, jadi jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis, Bu. Baik, terima kasih Nak Andi, sudah bagus ya jawabannya, tapi masih sedikit kurang. Ada yang ingin menambahkannya lagi? Ibu mohon izin menambahkan. Ya, silakan Siska. Jaringan pengangkut pada tumbuhan itu adalah silem dan floem. Ya, bagus. Jadi untuk Siska, terima kasih sudah melengkapi jawaban yang telah disampaikan oleh Andi. Kemudian sebelum Ibu menyampaikan atau menjelaskan mengenai fungsi dari silem dan floem, jadi Ibu minta salah satu dari kalian, ada yang bisa menjelaskan fungsinya? Mungkin Nak Rina bisa menjelaskan? Baik, Ibu, mohon izin. Jadi pembuluh kayu atau silem ini berfungsi untuk mengangkut cairan menuju daun. Nah, sumbernya itu dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Sedangkan pembuluh tapis atau floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Nak Rina sudah menyampaikan jawaban dengan benar, namun Ibu akan tambahkan sedikit lagi mengenai fungsi floem dan juga silem. Jadi silem ini berfungsi mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Silem merupakan jaringan yang sangat kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Kemudian pada silem itu memiliki dinding yang tebal dan juga mengandung zat lignin. Sedangkan pada floem ini berfungsi mengangkut dan juga mendistribusikan zat-zat makanan seperti hasil fotosintesis dari daun kemudian ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen-komponen pembentuk floem itu ada beberapa seperti unsur tapis, sel pengiring atau nama lainnya seperti sel tetangga, kemudian serat floem dan juga parenkim floem. Dan tidak lupa terdapat sel albumin di dalam floem tersebut. Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, jika bisa semuanya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang.
Jadi Ibu sudah menginformasikan kepada kalian minggu lalu untuk menyiapkan alat-alat dan juga bahan yang kita akan laksanakan pada praktikum kali ini. Bahannya terdapat tumbuhan seperti pacar air, sawi putih, dan juga bunga pacar 1000. Ibu sudah membagikan LKS-nya kepada kalian sebelum memulai praktikum. Ada yang ingin ditanyakan sebelum memulai praktikum, Nak? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik. Belum, Ibu. Jika belum, anak-anak bisa memulai kegiatan praktikumnya ya. Nanti akan Ibu bimbing, dan Ibu juga jika kalian ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan mengerjakan. Baik, Nak, karena waktunya sudah berjalan selama 2 menit, ada yang ingin ditanyakan atau terdapat kendala? Sepertinya Ibu tadi melihat salah satu kelompok mengalami kendala. Saya, Bu. Ya, silakan Aristu. Mohon maaf, Ibu. Sepertinya saya memerlukan waktu yang lebih karena tadi larutan pewarnanya sedikit tersenggol, Ibu, dan terjatuh, Bu. Baik, jadi untuk Aristu kelompoknya bisa berhati-hati di dalam melaksanakan praktikum agar tidak terjadi keteledoran, dan juga pastinya kelompok Aristu akan memerlukan waktu untuk melaksanakan praktikum. Baik, untuk Aristu bisa dilanjutkan praktikumnya. Inggih, Ibu. Untuk kelompok yang satu lagi, apa terdapat kendala? Kelompoknya Gita, apakah terdapat kendala? Untuk kelompok saya tidak ada, Ibu. Baik. Jadi karena kelompok Gita tidak terdapat kendala, jadi Ibu minta untuk kelompok Gita bisa mempresentasikan hasil dari praktikumnya ya. Silakan untuk Kak Gita. Oke, Ibu. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat, Nak Gita? Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Kadek Gita Putri Iswari, dengan rekan saya Inengah Andi, Francisca Yunita Sembung, dan yang terakhir Kadek Putri Adnya Ningsih. Ini merupakan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan tumbuhan pacar air. Baik, untuk selanjutnya, kelompok kami juga mengamati yaitu sawi putih. Teman-teman bisa melihat bagaimana penampakan sawi putih yang sebelah kiri, kemudian setelah diberikan pewarna itu warnanya itu berbeda dari yang sebelumnya. Baik, saya juga akan melanjutkan. Yang nomor 3 itu kita menggunakan bunga pacar 1000. Jadi bisa dilihat dan diamati juga bahwa gambar pertama itu sebelum perlakuan dan gambar kedua itu sesudah perlakuan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ini merupakan jawaban pertanyaan yang sudah kelompok kami diskusikan. Baik, jadi mohon izin untuk menyampaikan jawaban pertanyaan dari diskusi kelompok kami. Nah, jadi pertanyaan pertama itu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bagaimana kondisi tanaman yang direndam dengan larutan pewarna. Jadi, kondisi pada ketiga tanaman berubah dari semula yang menunjukkan warna asli dari tanaman tersebut. Kemudian setelah ditambahkan larutan pewarna berubah keseluruhan menjadi merah. Kemudian untuk yang kedua, itu jelaskan proses pengangkutan atau transport pada tumbuhan. Nah, jadi jawabannya adalah proses pengangkutan tumbuhan dimulai dari pengambilan zat-zat dari lingkungan hingga pengangkutan di dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama, pengambilan zat-zat oleh tumbuhan dari lingkungan. Tumbuhan memerlukan beberapa zat dari lingkungannya, terutama air, mineral, oksigen, dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida dari udara diambil oleh tumbuhan tingkat tinggi melalui daun.
Dan air dan garam mineral yang terkandung di dalam air diserap tumbuhan dari dalam tanah melalui rambut akar. Kemudian pengangkutan air dan mineral. Pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah berlangsung melalui dua cara. Cara pertama adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh yang disebut dengan pengangkutan ekstravaskuler. Kemudian pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju ke berkas pembuluh. Cara kedua adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tubuh tumbuhan yang disebut pengangkutan intravaskular. Sekian, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Putri untuk bertanya. Ya, untuk Rina. Jadi saya ingin bertanya mengenai pengamatan pada kelompok kalian. Nah, mungkin berdasarkan jika dilihat dari waktunya, tanaman apa yang paling cepat berubah warna hingga bagian atas. Sekian, terima kasih. Baik Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Putri. Baik. Jadi teman-teman, saya ingin langsung menanggapi pertanyaan dari Rina. Jadi setelah kelompok kami melaksanakan pengamatan, itu tumbuhan yang paling cepat itu adalah pacar air. Mengapa demikian? Karena pacar air itu memiliki batang yang basah, kemudian tanaman pacar air ini juga termasuk dalam tumbuhan herba. Sehingga proses pengangkutan air pada tumbuhan pacar ini paling cepat terjadi. Apakah bisa diterima untuk Rina? Baik, terima kasih untuk Rina. Jadi sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk anak-anak semuanya sudah aktif dalam melaksanakan diskusi dan juga untuk kelompok 1, Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Jadi, Ibu tanya terlebih dahulu kepada kelompok restu, apakah hasilnya sama dengan kelompok dari perwakilan yang telah disampaikan tadi? Inggih sama nih ke Bu. Nggih. Karena sama, jadi tadi anak-anak bisa diperhatikan dari hasil temannya pada dokumentasinya, dari semula tumbuhan yang berwarna asli dari tumbuhan tersebut seperti hijau, kemudian ditambahkan dengan larutan pewarna, dia akan merubah atau berganti warna menjadi warna merah. Tadi sangat terlihat pada tumbuhan sawi putihnya, sangat terlihat perubahan warnanya. Jadi sawi putihnya bisa berubah menjadi warna merah. Kemudian, Ibu akan menambahkan sedikit mengenai praktikum yang telah kalian lakukan. Jadi, praktikum yang tadi kalian lakukan itu mengenai proses pengangkutan, transport, atau yang terjadi pada tumbuhan, yaitu yang kita gunakan 3 bahan, yaitu pacar air, sawi putih, dan juga bunga kembang seribu. Jadi, setiap tumbuhan tersebut memiliki sistem transportasi, baik itu tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Tumbuhan tersebut sangat bergantung pada sistem transportasi yang terjadi di dalam tumbuhan, karena fungsinya itu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi untuk anak-anak semuanya, apakah bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Ibu. Baik, jika bisa, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:45, karena pembelajaran kita waktunya juga sampai segitu. Maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta Nak Putri, apakah bisa merangkum secara singkat saja hasil pembelajaran hari ini? Baik, Ibu. Jadi mohon izin saya menyimpulkan materi hari ini. Jadi jaringan pengangkut itu adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan itu adalah ada xilem dan phloem. Setiap tumbuhan itu memiliki sistem transportasi. Tumbuhan sangat bergantung pada sistem transportasi yang terjadi guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian, Ibu. Baik, terima kasih Nak Putri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tes kepada kalian untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi
jaringan pengangkut tersebut. Jadi anak-anak bisa mengerjakan dan kemudian bisa mengirimkan hasilnya ke WA Group. Karena waktu sudah habis, jadi Ibu tutup saja pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan bisa kalian siapkan materinya dan Ibu akan berikan informasi melalui WA Group. Jadi untuk Ketua kelas, Siska bisa menutup pembelajaran. Ini Bu, bisa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima selamat kasih, pagi. Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Ovilia. Ya, saya senang dua kegiatan melatih KDM itu semua melakukan praktikum. Saya suka. Mudah-mudahan juga sekarang kalau saya lihat dari RPP-nya sih, Nak Lisa juga akan melakukan praktikum. Ya, kita sebagai di biologi itu KPS-nya anak-anak, keterampilan proses lain anak-anak itu harus selalu dilatih sekecil apapun, ya. Bagaimana melatihnya? Kalian sudah merancang, saya suka. Baiklah, untuk tampilan yang terakhir di room itu adalah Nak Lisa Putri untuk melatih